Halo Sosialita People, kembali dengan saya Maya Miranda Ambarsari, seorang pengusaha wanita di bidang pertambangan, properti, dan juga beberapa organisasi dan kecantikan wanita lainnya. Anyway, saya akan melanjutkan tentang tips-tips bagaimana menjadi seorang pengusaha wanita. Come on. Oke, Sosialita People, tips yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang terpercaya. Bagaimanapun dalam suatu bisnis, kalau kita tidak terpercaya, maka itu percuma aja. Nggak mungkin yang namanya berbisnis itu tanpa terpercaya. Karena orang itu akan percaya dengan kita apabila kita menyatakan sesuai dengan apa yang kita lisankan dan apapun yang kita tuliskan. Demikian. Oke, tips yang kedua yaitu percaya diri. Nah, menjadi pengusaha itu sangat penting untuk menjadi percaya diri. Kenapa? Supaya orang yakin dengan produk yang kita lakukan itu, yang kita bisniskan itu sesuatu yang baik. Kalau kita aja nggak percaya diri, bagaimana mungkin orang-orang bisa percaya dengan produk yang kita kembangkan atau yang kita jalankan? Demikian. Yang ketiga yaitu menjaga nama baik atau reputasi. Di dalam bisnis penting sekali bahwa kita menjadi orang terpercaya dan menjaga nama baik. Kenapa? Karena itu akan menjadi lasting forever. Kalau seandainya kita terpercaya, maka orang pun akan mau bekerja sama dengan kita. Nah, reputasi itu harus dijaga dari mulai A to Z. Maka saya sarankan dari pertama kita menjalankan suatu bisnis, jalankanlah dengan jujur, dengan amanah, sehingga menjadi orang yang terpercaya dalam hal berbisnis. Demikian. Oke, tips keempat hari ini adalah mengenai comparative advantage. Comparative advantage itu apa ya? Comparative advantage adalah let somebody yang betul-betul expertise di bidangnya menjalankan perusahaan itu. Artinya seperti ini, kita sebagai manusia nggak semua kita bisa lakukan sendiri. Maka kita harus mempunyai orang-orang yang bisa membantu dalam hal pekerjaan kita. Misalnya, saya tidak punya kemampuan untuk nyetir, maka saya meng-hire orang-orang yang bisa menyetir, sementara saya dapat berpikir untuk pekerjaan yang lebih berguna bagi saya dan lebih bermanfaat lagi, sehingga saya mengkomparatif advantage-kan pekerjaan menyetir itu kepada orang yang lebih ekspertis di bidangnya, sehingga saya bisa lebih konsentrasi dan lebih fokus dalam pekerjaan saya. Demikian Sosialita People. Oke, ini adalah tips kelima kita, yaitu tips yang terakhir, produk inovatif. Produk inovatif itu apa sih maksudnya? Artinya produk tersebut harus berbeda dengan produk-produk lainnya. Kenapa saya masuk di bidang pertambangan? Karena pertambangan di bidang wanita itu sangat jarang. Maka saya dapat katakan bidang ini adalah bidang inovatif. Begitupun dengan Anda, apabila Anda ingin melakukan suatu kegiatan yang berbidang bisnis, maka do something yang different. Melakukan sesuatu yang berbeda sehingga itu mengattract orang untuk mengetahui lebih banyak tentang produknya kita. Demikian. Thank you. Baiklah Sosialita People, inilah tadi 5 tips dari saya Maya Miranda Ambarsari mengenai bagaimana menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses dan mapan. Mudah-mudahan saja tips-tips tadi bermanfaat bagi Anda semua yang ingin menjadi berdikari, independen dan juga mandiri. See you next time. Bye-bye.